menjadi tidak ramah dan ada pula karyawan yang jenuh. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kepuasan kerja. Saat seorang karyawan merasa senang, otomatis mereka akan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Tapi ketika mereka merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, maka mereka bisa saja pergi atau mencari pekerjaan di tempat yang baru. Dalam psikologi industri dan organisasi, produktivitas adalah kemampuan karyawan menghasilkan kinerja secara efektif dan efisien. Sedangkan kepuasan kerja merupakan perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya. Pada karyawan kafe, produktivitas terlihat dari kualitas dan kecepatan pelayanan. Sementara kepuasan kerja dipengaruhi oleh upah, jadwal, dan lingkungan kerja. Di tengah dunia kerja saat ini yang menuntut pelayanan cepat dan memperhatikan kesehatan mental, kepuasan kerja menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap motivasi, produktivitas, dan juga keberlangsungan usaha kafe. Nah, menurut penelitian yang dilakukan Locke menjelaskan bahwa terdapat dua hal utama yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada seorang karyawan. Yang pertama adalah nilai pekerjaan. Nah, nilai pekerjaan ini sendiri berkaitan dengan sejauh mana karyawan dapat menilai dan memaknai pekerjaannya itu sendiri. Nah, hal ini dapat tercermin ketika bagaimana karyawan dapat melayani pelanggan ataupun konsumen dengan baik, dapat meracik masakan ataupun juga kopi, dan juga bagaimana pengakuan atas hasil kerja yang diberikan oleh atasan maupun pelanggan. Nah, ketika karyawan merasa dihargai dan memiliki arti, karyawan cenderung akan memberikan sikap yang berinisiatif tinggi, produktivitasnya semakin tinggi, kepuasannya juga semakin efisien, dan juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Nah, hal ini secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja karyawan. Nah, hal yang kedua adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini sendiri merujuk pada pemenuhan aspek-aspek fundamental dengan aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja dengan nyaman dan juga aman. Nah, pada karyawan kafe, kebutuhan dasar yang berarti adalah meliputi upah yang layak, pekerjaan yang adil, pembagian kerja yang jelas, kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta ketersediaan fasilitas dan juga peralatan dalam pelayanan yang memadai. Sehingga apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka karyawan dapat bekerja dengan fokus dan juga memberikan pelayanan yang terbaik. Karyawan dapat bekerja dengan fokus tanpa terbebani dengan kekhawatiran, dan juga kenyamanan kerja mereka dapat meningkat. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kebutuhan kerja menurun dan juga produktivitas cenderung ikut menurun juga. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan manifestasi dari perasaan positif karyawan terhadap tempat kerja dan juga tugas yang mereka lakukan sehari-hari. Berdasarkan pemikiran Munandar tahun 2001, kepuasan kerja karyawan di kafe dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, yaitu intrinsik pekerjaan. Karyawan akan merasa lebih puas jika pekerjaan ini tidak bersifat monoton, tidak hanya melayani pelanggan, namun juga terlibat dalam meracik minuman, menyiapkan makanan, atau tugas lainnya yang bervariasi. Selain itu, adanya kebebasan dalam mengatur cara kerja dapat membuat karyawan merasa lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada gaji dan imbalan. Kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh gaji dan imbalan. Upah yang adil dan sesuai dengan beban kerja, jam kerja, serta tanggung jawab yang diambil oleh karyawan membuat karyawan merasa dia ini dihargai. Yang ketiga, penyelian atau atasan. Peran
Peran atasan sangat penting dalam dunia kerja. Atasan yang mau membantu saat kafe ramai, memberikan arahan yang jelas, serta bersikap adil kepada karyawan dapat meningkatkan kepuasan dalam pekerjaan. Yang keempat, rekan kerja. Hubungan yang baik antara rekan kerja dapat meningkatkan kepuasan karyawan dalam pekerjaan. Kerjasama tim yang kompak dan saling membantu, terutama ketika menghadapi banyak pesanan atau jam yang sibuk, membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan kebutuhan sosial karyawan terpenuhi. Yang kelima, kondisi kerja. Lingkungan kerja yang nyaman juga dapat mempengaruhi terhadap kepuasan kerja karyawan. Kafe yang bersih, sejuk, memiliki ruang yang cukup luas, pencahayaan yang baik, dan fasilitas yang memadai akan membuat karyawan lebih betah dalam pekerjaannya. Lalu, apa yang terjadi jika ketidakpuasan kerja karyawan ini dibiarkan? Menurut Robbins dan Jans 2009, ada 4 cara karyawan bereaksi yang dikenal dengan exit model. Yang pertama, exit. Karyawan memilih untuk keluar dari pekerjaan atau mencari tempat kerja lain. Contohnya, karyawan di coffee shop ini langsung resign tanpa banyak bicara karena merasa jam kerjanya panjang, tapi gaji dan timnya tidak sebanyak seperti yang ada di wawancara tadi. Yang kedua, voice. Karyawan berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan menyampaikan saran atau berdiskusi dengan atasan. Contohnya, barista mengusulkan penambahan jumlah staf saat jam ramai agar pelayanan lebih cepat. Terus membagikan job desk-nya tertentu kepada setiap karyawan dan tidak membuat karyawan kelelahan. Dan yang ketiga, loyalty. Karyawan tetap bertahan dan bertahap. Manajemen akan memperbaiki kondisi kerja di masa depan. Contohnya ini, si karyawan ini tetap rajin kerja, tetap senyum ke pelanggan, dan sambil menunggu janji evaluasi gaji atau jadwal kerja bulan depan. Nah, dan yang terakhir adalah neglect. Tahap ini karyawan ini membiarkan situasi memburuk karena sudah tidak peduli. Contohnya pada hal karyawan coffee shop ini mulai datang terlambat, membuat pesanan pelanggan kurang rapi, atau mereka ini bersikap dingin kepada pelanggan karena merasa keluhannya tidak pernah didengar. 4 reaksi ini menunjukkan satu hal penting. Kepuasan kerja bukan cuma soal gaji, tapi juga soal didengar dan dihargai. Karena karyawan yang bahagia akan menghasilkan pengalaman kopi yang lebih baik. Halo Mas, kenalin saya Didian dari Universitas Merdeka Malang, jurusan psikologi. Ini ada kami ingin mewawancara terkait kepuasan kerja dan produktivitas kerja. Masnya dengan nama siapa? Saya Faiz Muhammad Rizky. Kalau boleh tahu, Mas sudah berapa lama kerja di kafe ini? Kurang lebih setengah bulan kan. Biasanya Masnya ngerjain apa aja di sini? Kalau di toko Kopi Melo, barista itu include area, service, waiters, dan juga kasir. Mas merasa nyaman nggak kerja di sini? Sejauh ini nyaman. Nah, kalau boleh tahu nih, hal apa yang bikin Mas merasa senang dan puas dari kerjaan ini? Karena saya dari dulu udah suka kopi kan, dan juga pas kerja di sini kebetulan senior barista saya, kepala bar saya itu senior dulu di organisasi daerah, jadi ada keterhubungan di situ. Jadi menurut Mas, penghasilan dan jam kerjanya sudah oke atau belum? Kalau terkait penghasilan dan jam kerja,
tentunya tidak begitu balance Kak. Cuman apa yang saya ambil di sini sebenarnya lebih kepada pengalaman, bukan kepada fee-nya. Ya. Dalam sehari kira-kira Mas bisa nyelesain berapa banyak pekerjaan? Pekerjaan dalam hal membuat minuman Atau buat kopi, mengantar minuman atau apapun itu, sejauh ini di bawah 50 Kak. 50 cup atau Iya, hitungannya di sini per cup ya. iya. Apa yang bikin Mas bisa kerja lebih cepat dan lancar? Mungkin lingkungan kerja yang positif Kak. Di sini dibawa enjoy aja. Apa yang biasanya bikin kerjaan Masnya jadi terhambat? Terhambat itu karena yang tadi saya bilang di awal, kalau di toko Kopi Melo, barista di sini nge-handle juga kasir, begitu pula juga pengantaran minuman. Jadi terkadang ada kehambatan di situ kan. Agak bertabrak. Ya lagi buat minuman misalnya ada customer yang datang, jadi kita layani dulu deh. Biasanya di situ terhambat. Kalau Mas lagi capek atau kurang puas, ngaruh nggak itu ke kerjaan? Ngaruh kan, emosional pasti ngaruh. Menurut Mas nih, biar kerja di sini makin nyaman dan produktif, apa yang kira-kira perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki, mungkin pembagian job desk kita. Karena jujur saya awal nge-apply di sini, saya nggak tahu kalau barnya itu include sama kasir. Berarti pembagian Iya. kerja di situ ya. Jujur saya kurang kalau di kasir. Apakah pembagian tugas dan jadwal kerja yang selama ini Masnya rasakan itu dirasa sudah adil atau enggak? Sejauh ini sometimes ada, kadang jadi sejauh ini Kak sebenarnya baristanya kurang satu. Nah, salah satu orang dari pihak Toko Pomelo itu yang backup. Cuman kadang kalau udah pergantian shift, mungkin karena dia ngerasa nge-backup doang, jadi kadang datangnya telat lah gimana. Jadi di situ ada keterlambatan juga. Kalau target kerjaannya sendiri, apakah realistis dan yang dapat dicapai? Realistis. Apakah Anda merasa hubungan dengan atasan dan juga rekan kerja baik Sejauh ini baik, nggak ada masalah. dan Masnya merasa dihargai lah oleh mereka? Alhamdulillah. Apa motivasi Masnya kerja di kafe ini? Dan apakah Mas berniat untuk tetap bekerja di sini dalam jangka waktu yang lama? Kalau niatan kerja sebenarnya melihat saya di semester akhir, baiknya saya mengambil pengalaman Kak. Makanya melihat kesempatan ada kenalan yang buka kafe, saya mencoba apply dan ternyata keterima. Ini saya sebenarnya perhitungan karena insya Allah tahun depan bakal udah nggak lanjut lagi. Cuman emang kepentingan ini doang, pengalaman. Menurut Mas, apa yang perlu diperbaiki agar karyawan bisa bekerja lebih produktif? Mungkin ini Kak ya, yang saya sebutkan tadi, pembagian job desk. Karena di sini jujur terlalu luas. Karena kalau mau dilihat yang bar itu terlalu luas cakupannya. Emang kalau di atasan katanya kalau perihal pengantaran orderan itu kita lihat kalau misal lagi ramai barnya, kitchen yang bantu, cuman implementasinya tidak seperti itu. Terkadang malah bar juga yang antar. Belum lagi kalau cleaning area ada customer tidak selesai, kita harus bersihin lagi kan. Jadi terkadang keteteran di situ. Jadi kesimpulan materi ini, kepuasan kerja bukan hanya soal produktivitas, tapi juga soal kesehatan fisik dan mental. Karyawan yang puas adalah aset berharga bagi setiap perusahaan.
dengan memperhatikan detail kecil di tempat kerja, kita bisa membangun lingkungan yang lebih positif.